Nah tuh, itu sawahnya lokasi yang 15 hektar itu di sana, Pak. Jadi saya mohon tanggapannya ya, Pak ya. Selamat datang di channel kami, kanal yang tak hanya membedah kenyataan, tapi juga menelanjangi kepura-puraan. Hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar keluhan warga. Ini adalah simbol perlawanan diam-diam rakyat terhadap wakilnya sendiri ketika kata-kata tak lagi mampu menahan kesabaran rakyat berbicara lewat tindakan. Kenapa dua warga Cianjur sampai harus berdiri di pinggir sungai hanya untuk memanggil nama seorang anggota DPR? Apakah ini permintaan atau sindiran yang dibungkus dengan harapan nol? Dan benarkah politisi yang kerap mengkritik justru tak sanggup menapakkan kaki di tanah tempat kritik itu dilemparkan? Jangan kemana-mana. Karena di video ini kita akan menguliti satu demi satu fakta yang selama ini coba ditutupi dengan retorika. Siapkan logika Anda, singkirkan fanatisme, dan mari kita telusuri kebenaran yang menyakitkan. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya lapornya ke Pak Ono nih. Pak Ono langsung ya, Pak Ono ya. Tindak lanjut ya. Ini nih, ini irigasi yang mengairi sawah warga sekitar 15 hektar. Sudah beberapa kali pengajuan tapi belum ada tanggapan. Mohon direalisasi ya, Pak ya. Ini jalur irigasi loh, Pak, ke sana tuh. Itu sawahnya lokasi yang 15 hektar itu di sana, Pak. Jadi saya mohon tanggapannya ya, Pak ya. Tinjau lokasinya di Desa Bang Bayang, Pak. Cianjur nih. Cianjur, saya tunggu ya, Pak. Konfirmasinya, terima kasih. Dalam sebuah potongan video yang beredar, dua warga Cianjur, Jawa Barat, tampak berdiri di sebuah lokasi irigasi yang hingga kini belum tersentuh pembangunan. Mereka tidak berteriak, tidak menghujat, hanya menunjuk dengan bahasa tubuh yang tegas dan menyampaikan satu harapan agar Ono Surono, anggota DPR dari fraksi PDIP, turun langsung ke lapangan. Namun sesungguhnya video itu bukan sekadar laporan, itu adalah sindiran. Ke depan, kalau kelak saya jadi gubernur Jawa Barat, maka akan saya siapkan Jumat dan Sabtu. Jumat gedung sate akan kita buka untuk rakyat. Sabtu saya akan keliling di 27 kabupaten kota, kita akan lihat, kita kumpul di sana. Sindiran yang halus tapi menyengat pesan diam rakyat kepada seorang politisi yang terlalu sering berbicara tapi nyaris tak pernah terlihat bekerja. Warga tahu persis siapa yang selama ini betul-betul hadir di saat rakyat butuh. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang dikenal turun langsung ke kampung-kampung menyusuri jalan rusak, menengok sawah, menyapa petani, dan menyambung lidah mereka yang selama ini dibungkam birokrasi. Dan ironisnya, sosok seperti Deddy Mulyadi justru sering menjadi sasaran kritik oleh mereka yang pekerjaannya hanya mempercantik naskah pidato di ruang ber-AC. Rakyat tak lagi buta. Mereka bisa membedakan antara pemimpin lapangan dan politikus panggung. Apa yang dilakukan dua warga itu adalah bentuk frustrasi terhadap wakil rakyat yang gemar membangun retorika, namun alergi pada realita. Mereka menyadari satu hal penting: mengadu kepada Deddy Mulyadi adalah jaminan ditindaklanjuti, tapi mengadu kepada Ono Surono adalah jaminan untuk dipolitisasi. Mereka juga sadar jikapun Ono Surono datang, maka akan ada analisis pembentukan tim rapat koordinasi, lalu ujung-ujungnya anggaran jumbo yang menggiurkan. Disitulah publik mulai resah, karena dari teori keanggaran seringkali lahir celah korupsi, dan rakyat ingin membuktikan apakah benar dugaan mereka bahwa si wakil rakyat ini hanya jago bicara, namun tak punya nyali turun ke lumpur. Tempat rakyatnya bergulat hidup, itulah saat di mana topeng bisa jatuh dan belang akan tampak. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara di forum, tapi siapa yang paling cepat bertindak di medan nyata. Dan selama ini rakyat sudah membuktikan satu hal. Jika ada masalah, jangan panggil yang sibuk debat anggaran, panggil Deddy Mulyadi. Karena dia tidak datang dengan proposal tapi dengan solusi. Ingatlah, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi terlalu banyak yang pintar. Bersilat lidah bukan bersilat kaki, di lapangan rakyat bukan butuh pidato di podium, tapi tindakan di titik nol. Penderitaan dan pemimpin sejati tidak hadir saat kamera menyala, tapi saat rakyatnya tenggelam dalam lumpur persoalan. Kita sudah melihat siapa yang bekerja dan siapa yang sekadar berwacana. Pertanyaannya kini bukan siapa yang berbicara paling lantang, tapi siapa yang ditunggu rakyat ketika harapan mulai hilang, karena pada akhirnya sejarah tak mencatat teori sejarah, hanya mengingat mereka yang berani turun tangan.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe dan share video ini, agar bisa bermanfaat lebih banyak lagi.